Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyudi, mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam Yai Al-Qadir Jember. Dan di sini saya akan membahas perihal prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, yang mana materi ini berkaitan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin. Dan materi ini juga berkaitan dengan kelompok 5, yang mana anggotanya terdiri dari yaitu Muhammad Bahrul Ulum dan Fatimatus Zahra. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian prosedur evaluasi pengembangan pembelajaran, yang mana sebagai berikut. Prosedur adalah suatu kata kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan memiliki pola kerja yang sistematis. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang bisa diartikan tumbuh. Pembelajaran sendiri merupakan proses dalam melakukan perubahan yang dilakukan oleh perubah dan yang akan dirubah. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Kemudian di sini prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Sebagaimana yang diutarakan dalam pendahuluan di atas, bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur yang digariskan. Yang pertama, perencanaan evaluasi pelaksanaan. Kemudian monitoring pelaksanaan evaluasi. Keempat, pengolahan data. 5, pelaporan hasil evaluasi. Dan keenam, penggunaan hasil evaluasi. Untuk yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, mengembangkan draft. Yang kelima, uji coba dan analisis soal. 6, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. 7, revisi dan merakit soal. Kemudian pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dengan tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Yang pertama non-tes, yang kedua tes. 3, monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah diterapkan atau belum. Tujuannya untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Kemudian yang keempat, pengelolaan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Dan hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kuantitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. 6, penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan evaluasi adalah laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Teknik penilaian melalui tes yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan. 3, teknik penilaian melalui wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian materi saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.